Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Muhammad ibn Abdullah. Salatullahi wassalamuhu balagha risalah wa adda al-amanah wa nasha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi yang mulia ini insyaallah taala dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini, yaitu bertepatan tanggal 9 Muharram 1444 Hijriah, kita akan sama-sama sedikit mempelajari yaitu satu tema keutamaan dan amalan-amalan yang terlupakan di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah akui, yang termaktub di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, kata Allah. Di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Maka di antaranya itu ada 4 bulan.
Dzalikat dinul qayyim, kata Allah. Maka itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian, wahai manusia, menzalimi diri-diri kalian pada 4 bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan kita jelaskan penafsiran para ulama tentang ayat yang mulia, surat At-Taubah ayat 36. Maka di antara sabda Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwasannya beliau mengkhabarkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasannya beliau mengatakan di dalam 1 tahun ada 12 bulan, kata beliau. Maka di antaranya adalah 4 bulan suci. 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Adapun yang 1 bulannya, kata beliau, bulan Rajab, di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Timbul pertanyaan bagi kita. Kenapa ke-4 bulan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam ayat, di dalam firman Allah dan di dalam hadis Rasul yang mulia yang kita sebutkan tadi dinamakan dengan bulan haram? Kenapa? Maka dijelaskan oleh Imam Abu Ya'la Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bahwasannya belum mengatakan dinamakan bulan haram karena memiliki 2 makna. Ada 2 makna penamaan bulan haram. Adapun yang pertama, kata beliau, pada bulan tersebut, yaitu 4 bulan, diharamkan berbagai macam pembunuhan, sebagaimana diyakini oleh orang-orang jahiliyah atau musyrikin Quraisy terdahulu. Jadi pada zamannya, sebelum diutus Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, 4 bulan ini adalah bulan suci. Bulan suci bagi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Jadi ketika ke-4 bulan ini datang, mereka tidak pernah saling membunuh. Mereka tidak pernah saling berperang di antara mereka. Ini sebab penamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, antum perhatikan di sini. Adapun sebab penamaan yang kedua, kata beliau, pada bulan tersebut dilarang bagi setiap muslim dan muslimah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka ini lebih ditekankan lagi daripada bulan-bulan yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dosanya. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau, Tafsir Ibnu Katsir. Jadi antum perhatikan di sini. Akhir dari firman Allah yang kita bacakan tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian, yaitu bertepatan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi kalau misalkan seorang muslim berbuat dosa dan maksiat pada bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pastikan akan lipat gandakan dosanya. Begitu pula jika seorang muslim dia berbuat kebaikan pada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan kebajikannya. Ini sebab penamaan bulan haram.
Maka hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'asyir. Maka kita masuk pada inti pembahasan kita, keutamaan bulan Muharram. Maka keutamaan yang pertama dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bulan haram termasuk 4 bulan yang suci. Ini termaktub dalam firman Allah yang kita bacakan tadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan suci. Jadi nasihat ana buat ana dan buat kita semuanya, maka hendaklah kita perbanyak istighfar, perbanyak meninggalkan dosa pada 4 bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan, menafsirkan ayat yang mulia tersebut, diantaranya oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kenapa dahulu dikatakan bulan yang haram atau bulan yang suci? Maka beliau mengatakan, kanal muslimun yu'azzimunal ashhurul hurum. Dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengagungkan, memuliakan 4 bulan yang kita sebutkan tadi. Jadi pengagungan mereka terhadap bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini lebih daripada pengagungan bulan-bulan yang lainnya. Karena Allah sendiri yang mengatakan bulan yang suci. Ini keutamaan yang pertama. Taib. Kemudian keutamaan yang kedua, kata para ulama rahimahullahu ta'ala, dikatakan bulan Muharram karena Allah sendiri yang mengatakan syahrullah, bulannya Allah di sini. Ya. Jadi yang mengatakan Allah sendiri. Dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bahwasannya Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mengkabarkan, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Kata Rasul, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulannya Allah al-Muharram. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan hadis yang mulia yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasannya bulan Muharram adalah bulan yang mulia untuk melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Maka dinukil oleh Imam Asyuyuti, beliau mengatakan dalam kitabnya, dinamakan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang memberi gelar langsung siapa di sini? Allah. Bukan makhluknya, tapi Allah sendiri yang memberi gelar Syahrullah, bulannya Allah. Dan ini tidak ada pada bulan-bulan selain bulan
Muharram. Dahulu orang-orang jahiliyah, mereka tidak mengenal Muharram. Tidak ada namanya Muharram. Karena penamaan bulan Muharram dari Allah langsung. Mereka mengenal apa? Safar Awal. Ini yang mereka kenal. Jadi setelah Muharram yang kita ketahui apa? Muharram, Safar. Ini dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Sebelum Rasul diutus di tengah-tengah mereka. Maka ketika Islam datang, Allah sendiri yang mengganti Safar Awal dengan apa? Dengan Syahrullah Al-Muharram. Bulannya Allah Muharram. Baik. Maka bulan ini juga dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala sebagai apa? Syahrullah al-asam. Bulannya Allah yang sunyi, sepi. Mungkin di antara antum baru mengetahuinya ya. Syahrullah al-asam. Bulannya Allah yang sunyi dan sepi. Kenapa dikatakan sunyi? Karena sangat mulianya bulan Muharram ini di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya. Para sahabat ketika bulan Muharram mereka berlomba-lomba untuk apa? Memperbanyak amal kebajikan di antara mereka. Mereka mengagungkan bulan Muharram daripada bulan-bulan yang lainnya. Timbul pertanyaan bagi kita. Ustadz, lantas lebih mulia mana? Bulan Ramadan atau bulan Muharram? Hah? Ada yang tahu nggak antum? Lebih mulia mana? Bulan Ramadan atau bulan Muharram? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu antum? Ada yang tahu nggak? Hah? Siapa yang bilang Muharram? Ada lagi nggak yang lain? Hah? Ada lagi? Lebih mulia siapa? Lebih mulia mana? Lebih mulia yang mana? Hah? Apa alasannya? Puasa wajib. Ada lagi? Hah? Taib. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, lebih mulia bulan Ramadan daripada bulan Muharram. Kenapa? Karena Allah menurunkan di dalam bulan tersebut Al-Quran. Begitu pula Allah memuliakan Rasul yang mulia alaihissalatu wassalam, bukan berarti namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi apa? Allah memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Karena apa? Karena Allah turunkan pada beliau Al-Quran. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang beriman di antara mereka bukan karena amal ibadah mereka. Bukan. Tapi Allah memuliakan mereka karena apa? Karena Allah jaga di dalam hati mereka Al-Quran. Itu dinamakan bulan Ramadan. Lebih mulia daripada seluruh bulan. Taib. Kemudian keutamaan yang ketiga dijelaskan oleh para ulama. Ada satu hari yang sangat dimuliakan oleh seluruh umat beragama. Yahudi, Nasrani, bahkan umat Islam sekalipun memuliakan hari tersebut. Yaitu hari apa? Asyura.
yang jatuh insya Allah pada hari Senin. Ini 10 Muharram ini seluruh umat beragama memuliakan hari tersebut. Ya. Dalilnya apa? Rasul yang mulia alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala bahwasannya lamma qadibal Madinah wajadahum yasumuna yauman, ketika Rasul sampai ke kota Madinah, beliau menemukan, melihat mereka orang-orang Yahudi, ya, mereka pada berpuasa satu hari, yaitu puasa Asyura. Faqalu, maka mereka mengatakan, hadza yaumun azim, kata mereka, ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kami. Wa huwa yaumun najallahu fihi Musa, dan pada hari ini 10 Muharram Allah menyelamatkan Musa. Wa aghraqa ala Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini kata siapa di sini? Orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan seperti itu. Fasama Musa, kemudian Nabiullah Musa alaihissalam berpuasa. Syukran lillah. Sebagai rasa apa? Rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul ketika mendengar mereka? Orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Rasul mengatakan faqala, ana aula bi Musa minhum. Saya lebih berhak daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi, untuk memuliakan Nabiullah Musa pada hari ini. Maka Rasul memerintahkan apa? Fasamahu fa'amara bisiyamihi. Maka Rasul berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Jadi 10 Muharram ini adalah hari yang diperebutkan oleh orang-orang Islam, Yahudi dan Nasrani. Dan di antara keutamaan bulan Muharram. Ini jawaban yang tadi, yang kita jelaskan tadi. Jadi bulan Muharram, keutamaan yang keempat dijelaskan oleh para ulama adalah bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan yang mulia setelah bulan Ramadan, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Bosannya beliau mengatakan, innallaha iftataha as-sanah bisyahril haram wa khatimaha bisyahril haram. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membuka di setiap awal tahun dengan bulan Muharram. Dan Allah menutup di setiap akhir tahun pada bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah di sini. Falaisa syahrun fis sanah ba'da syahri Ramadan a'zamu indallahi minal Muharram, dan tidak ada bulan yang lebih mulia, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bulan Ramadan, yaitu bulan Muharram. Wa kana yusamma syahrullah al-asam. Maka Allah menamakan bulan Muharram dengan apa? Bulannya Allah yang sunyi atau sepi. Min syiddati tahrimihi, kata beliau. Karena sangat mulianya bulan tersebut, maka dinamakan dengan bulan yang sunyi. Maka kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu hadis-hadis seputar bulan Muharram yang menyebar di kalangan kaum muslimin, hadis-hadis palsu. Di kalangan kita mungkin sebagian antum sudah mendengarnya. Anda bacakan hadis yang pertama. Dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fawaid Al-Majmu'ah. Beliau mengatakan, barang siapa yang dia berpuasa 9 hari pertama di bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara, yaitu di surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki 4 pintu. Maka di setiap pintu jaraknya sejauh 1 mil. Hadisnya palsu. Dan ini menyebar di kalangan sebagian kaum muslimin di antara kita.
Ini hadis yang pertama. Barang siapa yang dia berpuasa 9 hari di bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan kubah surga dengan 4 pintu yang jaraknya di antara satu pintu dengan pintu yang lain apa? Sejarak 1 mil. Hadisnya palsu. Kemudian hadis yang kedua. Barang siapa yang dia berpuasa di hari terakhir di bulan Zulhijjah, bertepatan hari Jumat kemarin, 29 Zulhijjah, dan hari pertama di bulan Muharram, hari Sabtunya, maka dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Maka Allah jadikan puasanya sebagai kafarat penghapus dosa selama 5 tahun. Ini hadisnya palsu. Hadisnya maudhu. Ini menyebar di kalangan kita. Ini menyebar di mana? Facebook. Di kalangan kita. Barang siapa yang dia mengawali berpuasa di akhir bulan Zulhijjah, kemudian di awal bulan Muharram, maka Allah akan memberikan balasan kafarat selama 5 tahun. Menghapus dosa bagi mereka. Kemudian hadis yang ketiga dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu pada hari Asyura. Karena puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran bagi mereka yang berpuasa dengan makanan yang enak dan pakaian yang baru. Untuk keluarga kalian, karena ini adalah hari di mana Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Hadisnya palsu. Jadi ada sebagian di antara kita kaum muslimin yang mereka bergembira ketika 10 Muharram dengan apa? Dengan berbuka puasa seperti dengan Idul Fitri. Berpakaian-pakaian yang baru. Maka di hari itulah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Hadisnya palsu. Hadis yang keempat. Barang siapa yang dia berpuasa 1 hari di bulan Muharram, yaitu pada hari Asyura, 10 Muharram, maka dia mendapatkan pahala puasa sebanyak 30 hari. Hadisnya mungkar maudhu. Palsu. Enak banget ya. Puasa 1 hari, diampuni, mendapat seperti dia berpuasa 30 hari. Hadisnya palsu. Ini menyebar di kalangan kaum muslimin. Kemudian hadis yang kelima. Bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Hadisnya palsu. Dan yang terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan Rasul yang mulia bersabda, pemimpin umat manusia adalah Nabiullah Adam. Pemimpin bangsa Arab adalah Nabi kita, Rasul yang mulia alaihissalatu wassalam. Pemimpin bangsa Romawi adalah Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia adalah Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah adalah Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung adalah Gunung Sina. Pemimpin pohon adalah pohon bidara. Pemimpin bulan adalah bulan Muharram. Dan pemimpin hari adalah hari Jumat. Hadisnya palsu. Palsu hadisnya. Dan masih banyak lagi kalau kita sampaikan, nggak cukup waktunya. Baik.
Maka kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yang ketiga, amalan-amalan sunnah yang terlupakan oleh kita kaum muslimin pada bulan Muharram. Yaitu amalan yang pertama adalah anjuran memperbanyak puasa selama bulan Muharram. Dalilnya yang tadi kita sebutkan, afdalu as-siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram. Kemudian hadis yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumi fadlatun ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura wa hadza syahr yakni syahrul Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memilih satu hari untuk berpuasa yang lebih beliau unggulkan daripada hari yang lainnya, yaitu kecuali pada hari Asyura 10 Muharram dan puasa di bulan Ramadan. Maka diambil kesimpulan pada bulan Muharram ini anjuran berpuasa tidak sampai penuh 1 bulan penuh, tapi hanya memperbanyak berpuasa pada bulan Muharram. Kemudian amalan yang kedua yaitu puasa Asyura yang insya Allah kita akan laksanakan besok. Ya. Tanggal 9 dan 10 Muharram. Dari Sahabiul Jalil Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, kana yaum Asyura ta'addahu al-yahud idan wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam fasumuhu antum. Dahulu hari Asyura, yaitu hari 10 Muharram, dijadikan oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya mereka. Jadi orang Yahudi menjadikan 10 Muharram sebagai apa? Hari rayanya mereka. Maka Rasul yang mulia memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk berpuasa pada hari tersebut. Dan di antara keutamaan puasa 10 Muharram dapat menjadikan sebagai apa? Penebus dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Hadisnya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad rahimahullahu taala dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mengatakan, su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala kafaratun sanah. Pernah ditanyakan tentang puasa 1 hari di bulan Asyura, yaitu 10 Muharram, maka beliau yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, penghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kemudian amalan-amalan yang terlupakan yang ketiga adalah apa? Puasa di hari 9 Muharram, yaitu Tasyu'a. Apa kata Rasul? Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Rasul yang mulia bersabda, fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Maka jika aku menjumpai
tahun depan, maka aku akan berpuasa apa? Pada hari 9 Muharram. Besok berarti insya Allah ya. Jadi puasanya kapan? 9 dan 10 Muharram. Timbul pertanyaan lagi bagi kita. Apakah ada anjuran berpuasa pada hari 11 di bulan Muharram? Ya. Maka dijelaskan guru kami, Syekh Abdurrahman Al-Adni, rahimahullahu ta'ala, beliau melemahkan, mendhaifkan hadis-hadis anjuran berpuasa pada hari 11 di bulan Muharram. Dilemahkan oleh beliau. Sebagian para ulama mengatakan dianjurkan seorang muslim berpuasa pada hari 11 di bulan Muharram berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar, bahwasannya Rasul yang mulia bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman," kata Rasul. Berpuasalah kalian pada hari 10 Muharram dan selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi. Berpuasalah kalian sebelumnya, yaitu 9 Muharram, dan setelahnya, yaitu 11 Muharram, dan ini dilemahkan oleh sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nanti akan kita jelaskan perinciannya. Hadis ini dihasankan oleh Imam Ahmad Asy-Syakir dalam kitab beliau. Dikuatkan dengan hadis yang lain, sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Berpuasalah kalian sebelumnya dan setelahnya satu hari. Maka sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala berpendapat bahwasannya puasa di bulan pada hari 11 di bulan Muharram tidak disyariatkan. Ini tidak ada syariatnya. Jadi kalau antum mau berpuasa di hari 11 di bulan Muharram, yaitu hari apa? Hari Rabu berarti ya. Bertepatan hari Rabu, hari Selasa, maka ini tidak ada syariatnya dan hadisnya lemah. Dan ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk beribadah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bani dan Al-Imam Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala dalam ta'liqnya beliau. Jadi hadisnya lemah. Ya. Akan tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Al-Bid'ah Al-Hauliyah, beliau mengatakan, maka jika di awal bulan Muharram tidak jelas, kita tidak mengetahui kapan itu masuk awal bulan Muharram, maka sebaiknya berpuasalah kalian 3 hari di bulan Muharram, 9, 10 dan 11 di bulan Muharram. Dan ini dijelaskan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Maka diperinci oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan puasa di bulan Muharram yaitu Asyura ini ada 3 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, yang paling sempurna adalah puasa 3 hari. 1 hari sebelum Asyura, 1 hari 10 Asyura, dan 1 hari 11 Asyura, kata beliau. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu tingkatan yang kedua adalah puasa 2 hari. 9 Muharram dan 10 Muharram. Ini berdasarkan banyak hadis. Dan yang ketiga, berpuasa pada hari 10 di bulan Muharram.
Maka pertanyaannya, aduh, Anda kalau puasa 3 hari kebanyakan Ustadz, boleh enggak 1 hari aja bulan Muharram, tanggal 10 aja? Maka dijelaskan oleh para ulama, diantaranya hukumnya makruh berpuasa pada hari 10 di bulan Muharram. Ini sebagian para ulama memakruhkan. Untuk apa? Agar kita menelisihi orang-orang Yahudi. Maka antum, kita persingkat. Dan yang ketiga, menampakkan kesenangan, kegembiraan pada bulan Muharram ini berbalik dengan orang-orang Syiah siapa? Orang-orang Khawarij. Ini enggak boleh kita menampakkan kegembiraan berlebihan. Seperti orang-orang Khawarij. Kemudian amalan yang terakhir yang kita jelaskan di sini, yang keempat, anjuran menyantuni anak yatim di hari Asyura ini menyebar di kalangan sebagian kaum muslimin. Udah, antum sedekah anak yatim. Ini pada bulan Muharram ini bagus sekali. Diambil dari mana? Dikutip dari kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitabnya beliau Tanbihul Ghafilin. Oh, lihat orang-orang yang di sana yang ngaku paling sunnah. Mengamalkan sunnah ini. Ini di kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitabnya beliau Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan, man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura, rafa'allahu bikulli sa'ratin darajah. Barang siapa yang dia mengusap-ngusap kepalanya atau rambutnya anak yatim pada hari 10 di bulan Muharram Asyura, maka Allah akan mengangkat derajatnya dari setiap usapan helai rambut yang diusapnya. Hadisnya palsu. Ini terdapat dalam kitab siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Hadisnya palsu. Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita. Insya Allah ta'ala kita akan mengamalkan. Wabil khusus bagi keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Kita tutup pertemuan dengan nafal majlis. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.